Bu Ina. Kali ini Bu Ina akan membahas tips seputar sidang skripsi. Jadi apa sih tips-tips kamu dalam menghadapi skripsi? Biasanya kita mau sidang skripsi ini kita pasti deg-degan nih. Pasti ada rasa takut, kira-kira nanti saya bisa jawab nggak ya? Kalau saya blank gimana? Gitu. Nah, kita akan bahas ya di video kali ini, kita akan bahas tentang tips sidang skripsi. Nah, tips nomor 1 ya, cari poin-poin penting dari skripsi Anda. Tentunya ketika kamu mengerjakan skripsi kan lama ya biasanya ya 5-6 bulan. Kamu pasti benar-benar mengerjakan dan kamu pasti tahu di mana celah-celahnya, bagaimana metodenya, cara yang kamu gunakan dalam memperoleh data, bagaimana kamu memperoleh sampel gitu. Jadi kamu tulis dulu poin-poin penting dari skripsinya kamu, supaya nanti ketika kamu menuangkan isi skripsi kamu dalam PPT, kamu bisa tahu bagian mana-mananya dan dimananya. Jadi jangan menghafalkan PPT-nya, tetapi pahami dulu isi skripsi kamu ya. Nah, yang kedua adalah buat PPT-nya atau presentasinya itu semenarik mungkin. Jadi jangan hanya cuma tulisan yang panjang, yang terus kamu hanya membaca saja secara monoton, tetapi cukup dibikin poin-poin pentingnya saja. Misalnya kamu sajikan dalam gambar-gambar atau skema-skema atau grafik atau tabel. Nah, tabel itu nanti jangan dituliskan di bawahnya apa maknanya, tetapi ceritakan, deskripsikan dengan sangat interaktif bahwa makna dari grafik saya adalah seperti ini. Saya kira itu akan cukup menarik daripada kamu hanya membaca monoton aja. PPT kamu tuh menjadi kayak ini biasa aja, jadi tidak greget rasanya sebagai orang yang melihat atau penguji kamu begitu. Nah, tips nomor 3, kamu harus fokus ya. Ini yang susah, bagaimana kita memfokuskan diri kita, pikiran kita selama ujian berlangsung gitu kan ya. Jadi fokus pada saat ujian. Nah, ini kalau kamu tidak fokus misalnya pikirannya kemana-mana nih, akhirnya ketika kita ditanya kita udah blank aja gitu kan ya. Habis blank kayak hilang semua yang sudah kita latihan sebelumnya, itu jadi hilang semua karena keblankan tadi gitu. Jadi usahakan jangan sampai blank. Kamu harus bisa mengatur diri kamu, memfokuskan pikiran kamu dan seluruh perhatian kamu di atau selama sidang skripsi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya terjadi blank atau misalnya ketika ditanyain terus nggak bisa menjawab, carilah cara terbaik untuk bisa mengatasinya. Jadi bisa jadi kamu menyebutkan ulang pertanyaannya atau menanya kembali sama dosennya, mohon maaf Bapak, saya kok kurang paham dengan maksudnya Bapak atau Ibu, sampaikan kepada kami, seperti itu. Nah, yang nomor berikutnya adalah tampilkan good performa. Jadi performa terbaik kamu. Jadi kamu bisa menggunakan pakaian yang rapi, bersih tentunya, atau misalnya wangilah, mandi dulu, rapi-rapi dulu gitu, supaya orang atau penguji ketika melihat kamu udah ini anak rapi gitu kan, sudah enak aja gitu. Jangan cuma seadanya aja, yang penting aku maju, jangan seperti itu, tetapi siapkan agar performa kamu terbaik hari itu dan saat ujian gitu kan. Terus ketika kamu membaca PPT itu harus ada interaksi antara kamu dengan audiens kamu, yaitu penguji-penguji atau pembimbing kamu. Jangan hanya monoton membaca saja gitu kan ya, seperti seolah-olah kamu sendiri saja gitu. Tidak seperti itu, tetapi ada interaksi mata, ada interaksi gerakan, ada intonasi. Jadi buat presentasi kamu itu sangat hidup ya. Jadi penguji atau pembimbing ketika melihat kamu, oh ini bagus sekali performanya gitu. Nah, pengaturan pandangan juga menjadi penting. Jangan hanya fokus kepada PPT-mu saja tanpa melihat audiens, tetapi juga kamu harus bisa mengatur pandangan kamu ke penguji 1, penguji 2, kepada pembimbing. Jadi
Jadi interaksi kamu, pandangan mata kamu tersebar ke pemuji-pemuji itu menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa kamu menganggap mereka ada, kamu menghargai mereka sebagai audiens kamu gitu. Jadi jangan hanya satu arah aja, misalnya kepada pemuji satu, pemuji satu ngapain dia ngeliatin saya mulu nih, atau kamu pandangan kamu hanya ngeliatin dia dengan agak sedikit melotot gitu kan ya. Jadi jangan pelototin pengujinya, jadi mereka ngerasa kenapa pandangan ke saya aja gitu. Kamu kan saking blanknya nih, saking nervousnya, ternyata kok pandangannya cuma ke satu saja kayak gitu. Penguji jangan melototin penguji gitu. Jadi seperti kita harus menyebar arah-arah pandangan kita ke orang-orang yang ada di ruangan tersebut selama sidang skripsi berlangsung. Nah, yang kelima adalah kamu harus latihan presentasi dulu. Jadi kita harus latihan, mungkin bisa di depan teman-teman kamu atau di depan kaca. Kalau misalnya teman-temannya pada nggak ada, bisa di depan kaca. Kamu harus lihat ekspresi kamu ketika kamu mempresentasikan skripsi kamu. Jadi kita bisa melihat apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Misalnya nih, oh ternyata saya ngomongnya terlalu cepat, sehingga nanti ini sulit dipahami gitu, atau mungkin saya ngomongnya terlalu lambat, atau gerakan saya terlalu banyak dalam presentasi gitu. Jadi penting ya untuk latihan terlebih dahulu sebelum hari H sidang skripsi itu, agar kamu lebih bisa menyiapkan diri kamu ketika berada di ruangan untuk sidang skripsi. Nah, tips selanjutnya nih ya, misalnya juga penting, perhatikan waktu, ya kan? Waktu kamu presentasi, waktu kamu menjawab, yang penting ada yang utama adalah perhatikan waktu saat presentasi. Biasanya presentasi kita ketika ujian skripsi itu kan antara 15 sampai 20 menit, itu bukan waktu yang lama gitu. Jadi kamu jangan membuat PPT yang banyak banget sampai 20 atau 30, jangan, semuanya nggak akan terbaca, karena ketepatan waktu dalam kamu presentasi itu juga akan menjadi penilaian bagi penguji. Jadi bagaimana kamu bisa menyajikan seluruh isi cerita skripsi kamu itu dalam waktu hanya 15 sampai dengan 20 menit ya. Jadi kamu harus mengatur semuanya, mengatur presentasi kamu, mengatur cara kamu berbicara, mendeskripsikan data, tabel, grafik dalam waktu 15 sampai dengan 20 menit saja ya. Oke, sekarang masuk ke yang terakhir. Jadi tips terakhir adalah selalu ucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Dua hal ini tuh sepertinya biasa saja, tetapi itu sangat penting. Misalnya nih, ketika penguji memberikan saran, Mas, Mbak, ini pembahasanmu itu masih kurang kaya, pembahasanmu itu masih sangat sedikit. Sebaiknya tetap diucapkan, baik Bapak Ibu, terima kasih atas sarannya, nanti akan kami pertimbangkan dan kami jadikan dasar kepada kami untuk memperbaiki dan merevisi pembahasan kami gitu kan, atau terima kasih Bapak Ibu penguji atas saran dan masukannya gitu, mohon maaf apabila ini belum lengkap gitu. Selalu ucapan itu agar mereka merasa bahwa ini anak mau menerima masukan daripada penguji. Jangan langsung kamu bertahan dengan pendapat kamu. Penting mempertahankan pendapat, tetapi ada hal dan suasana di mana kamu harus tetap menerima pendapat dari penguji. Ingat loh, mereka penguji kamu saat ujian itu, di ruangan itu mereka penguji kamu gitu kan. Jadi penting untuk mengucapkan, jangan sampai kamu terus ketika dikasih masukan yang menurut kamu itu tidak pas, muka kamu langsung berubah nggak enak gitu. Jadi dilihat udah ini kayak nggak nerima atas masukan yang diberikan. Jangan seperti itu, tetap ekspresinya yang baik, karena ekspresi kamu menentukan nilai kamu. Jadi jangan lupa, paling penting adalah ucapkan terima kasih dan maaf kepada dewan penguji dan juga kepada pembimbing. Nah, itu dulu video kali ini ya teman-teman ya. Kita sudah ngomongin tips-tips tentang skripsi, apa sih yang harus kamu lakukan sebelum dan bahkan saat kamu sidang skripsi. Semoga ini bisa menjadi panduan atau bisa menginspirasi kamu atau menyiapkan diri kamu sebelum atau saat kamu menghadapi ujian skripsi. Semoga skripsinya sukses ya dengan nilai yang sangat memuaskan.
Ingat, skripsi itu ujian skripsi itu hanya satu kali seumur hidup kamu, atau mungkin ketika kamu mau S2 kamu akan ujian lagi, atau S3 kamu akan ujian lagi, tapi skripsi satu kali. Nah, jadi tampilkan yang terbaik dari diri kamu. Sekian dulu dari Bu Wina, lebih dan kurang Wina mohon maaf, semoga ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.